Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini ya, kita bakal melanjutkan pembahasan. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas bahwa semua besaran fisika kita perlu bikin update-nya. Kita perlu bikin versi barunya dalam teori relativitas khusus. Contohnya, misalkan momentum ya, sebentar. Misalkan momentum dia dalam klasik dia MV ya, tapi dalam eh, relativitas dia jadi gamma MV. Terus misalkan juga energi kinetik. Energi kinetik kalau secara mekanika klasik dia setengah MV kuadrat, tapi kalau kita bicara relativistik dia gamma min 1 M C kuadrat dan sebagainya. Nah, sekarang kita udah mengupdate semua makhluk itu ya, momentum, gaya, percepatan, kemudian energi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menggunakannya di mekanika relativistik. Oke, kalau kalian ingat ya, di pertemuan pertama, bentar. Di pertemuan pertama. Nah, ini. Ini aku bikin tabel ada mekanika klasik, kemudian ada relativitas khusus, kemudian ada fisika kuantum, ada teori medan kuantum. Nah, semua mekanika yang kalian pelajari dari SMA sampai semester 2 FDL kemarin itu kan masih dalam cakupan mekanika klasik. Dan di sini kita udah mendefinisikan makhluk misalkan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat itu di sini. Tapi kalau di sini dia jadinya E-nya sama dengan gamma min 1 M C kuadrat kan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menjelaskan eh, permasalahan-permasalahan mekanika tapi dalam teori relativitas khusus. Oke, itu yang akan kita lakukan sekarang. Bentar. Loh, mana itu? Oh, ini. Oke, kita bicara ini. Sebelum ke itu, apa sih mekanika? Nah, mekanika, apa sih mekanika itu? Mekanika ini dia ilmu fisika ya, yang mempelajari gerak. Oke, dan ini kalau kita biasa kenal dia bisa dibagi menjadi dua. Ada kinematika, ada dinamika. Apa bedanya? Kalau ini dia mempelajari gerak tapi dengan tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Lho, Rek. Ya Mas Rofi kepental aja. Iya. Sumpah ki arek-arek nandi. Gak teko. Mek Ya iya, coy. untung ketap. Iya. Sumpah waras sih. Lah ini nang rumah sakit. Aku wingi-wingi wis gak tahu
Dina desa saiki aku melok kok gak ono uang. Lah yo tak pecene sitok-sitok ya apa? Kelas privat, kelas privat. Ya PC ae. Halo, halo. Sorry, Rek. Kepental ya. Ya, Sebentar, Mas. sebentar. Ini udah kelihatan ya layarku ya? Aman, Udah. Mas. Mantap. Oke, sebentar, sebentar. Oke, Rek. Itu sekilas tentang kinematika dan dinamika. Nah, sekarang kita lanjutkan. Gimana kita menganalisis kinematika tapi secara relativistik. Oke, ini akan ada sangat banyak contoh, tapi di sini aku akan nyoba mengulas beberapa contoh kasus dalam kinematika yang akan kita bahas secara relativistik. Oke, katakanlah ya, oke, ini yang pertama. Aku mau menganalisis kasus tumbukan ya, tumbukan partikel. Oke, katakanlah ada dua benda. Nah, dua benda ini dia punya massa m, bermassa m ya, bermassa m. Terus masing-masing punya kecepatan, masing-masing punya kecepatan dia sama dengan 3/5 C. 3/5 C dan kedua benda bertumbukan. Kedua benda bertumbukan. Bertumbukan lalu menjadi satu benda bermassa M besar yang diam dia. Yang diam. Oke, pertanyaannya berapa M? Berapa M besar? Oke, ini kalau tak gambarkan ya, kalau tak gambarkan ya. Aku punya partikel nih atau benda lah katakanlah. Benda ya, dia massanya M, ini juga massanya M. Dia punya kecepatan ke sana 3/5 C, terus ada kecepatan ke sana 3/5 C. Dia bertumbukan. Oke, numbuk ya. Jadi numbuk akhirnya jadi satu partikel. Katakanlah jadi masanya jadi M. Ya, ini numbuk ini terus jadi satu gitu. Apa ya, kayak lengket gitu. Tapi dia akhirnya diam. Nah, pertanyaannya berapa massa M? Nah, itu yang ditanyakan sekarang. Mungkin kalau kita bicara mekanika klasik ya, katakanlah ada bola massanya 1 kilogram, 1 kilogram, ini 1 kilogram. Kalau dia numbuk ya otomatis 2 kilogram dong. Nah, ini secara mekanika klasik kan gitu kan, massa itu kan dia nggak berubah nilainya. Nah, tapi di sini aku bakal coba buktikan bahwa ternyata massa benda ini dia nggak 2M lagi. Wah, jadi ada tambahan massa itu. Wah, ini tak coba ya. Ini sebelumnya, ini kasus sebelum. Ini sebelum tumbukan, ini sesudah tumbukan. Oke, oke ya. Kita coba lihat di sini. Bentar, bentar. Oke, di sini yang pasti ada uh, kekekalan energi dan kekekalan momentum. Oke, pertama kekekalan momentum dulu. Kekekalan momentum. Terus yang kedua ada kekekalan energi. Nah, oke. Kita lihat di sini. Apakah momentum kekal? Oke, kita lihat, Sekarang kita bahas momentumnya dulu. Momentum dulu. Momentum di sini dia awalnya momentumnya apa? Momentum itu kan sama dengan gamma MV ya, gamma MV ya. Berarti momentum sebelum P sebelum P inisial lah katakanlah.
Dia sama dengan momentumnya benda yang ini, benda yang kiri tambah benda yang kanan. Oke, benda yang kiri momentumnya berapa itu? Berarti kalau kalau benda kecepatannya 3/5 C ya, 0,6 C berarti kan ya. Kemarin udah aku bilang langsung aja, berarti kalau dia 3/5 C maka gamanya 5/4 ya. 5/4 M kecil kalikan V-nya berapa itu? 3/5 ya. 3/5 C. Terus kita tambah. Sekarang momentumnya benda yang ini. Sama ya, sama tapi arahnya berlawanan ya. Berarti min 5/4 M 3/5 C. Ini sama kan? Berarti 0 dia. Momentum sebelum dia 0. Terus momentum sesudah. P final. Gamma MV. Bendanya diam kan? Diam berarti momentumnya ya 0 dong. Oke. Momentum sebelum sama dengan momentum sudah. Oke, ini benar. Ini terpenuhi sudah. Tapi pertanyaannya di sini kan kita disuruh nyari massa kan. Ternyata kalau kita pakai kekekalan momentum saja, kita nggak bisa tahu masanya berapa. Oke, kita ternyata nggak bisa pakai kekekalan momentum untuk dapatkan M besar ya. Ya udah kita coba pakai kekekalan energi sekarang. Kekekalan energi. Oke, energi benda itu apa itu? Energi benda itu. Energi benda kan sama dengan energi ini kan sama dengan gamma kalikan M C kuadrat. Ini yang udah kemarin kita turunkan di pertemuan 11 ya kemarin ya. Ini energi total dari suatu benda itu sama dengan ini. Jadi kalau aku tuliskan, maka di sini ada energi sebelum dan energi sudah ya. Oke, energi sebelum, energi inisial. Dia sama dengan energinya ini tambah energinya ini. Oke, energi itu nggak punya arah ya. Jadi langsung aja gamma. Oke, gamanya berapa kalau ini? Kalau 3/5 C berarti gamanya 5/4 ya, 5/4. Berarti 5/4. Oke, ini paham ya kenapa 5/4? Ya dari ini kan, gamma sama dengan 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, V-nya masukkan 3/5 C, 3/5 C kuadrat per C kuadrat, ini coret-coret. Tinggal 1 dikurangi 3/5 kuadrat kan ini sama dengan 4/5. Berarti kalau tak balik 5/4 gitu aja. Oke. Nah, ini ya. Benda yang kiri dia energinya sebentar. Benda yang kiri dia energinya 5/4 MC kuadrat. Benda yang kanan juga sama 5/4 MC kuadrat. Oke, ini energi sebelum tumbukan. Nah, sesudah tumbukan berarti energi final hanya ada satu benda di sini, satu benda yang masanya M besar. Berarti energi totalnya gamma kali M besar kali C kuadrat. Nah, karena bendanya diam, kalau benda diam gamanya berapa? Berarti 1 min 0 per C kuadrat. Berarti dia 1/akar 1 ya 1. Jadi kalau bendanya diam kan gamanya 1. Berarti ini sama dengan MC kuadrat saja. Ya kemarin kita udah turunkan kan, kalau benda itu diam, maka energi diam dari benda itu sama dengan massa diamnya kalikan C kuadrat. Nah ini. Nah, kekekalan energi berarti energi awal sama dengan energi akhir. Energi inisial sama dengan energi finalnya. Berarti 5/4 M kecil C kuadrat tambah 5/4 M kecil C kuadrat sama dengan M besar C kuadrat. Atau di sini jadinya apa? Kalau C kuadratnya sama-sama tak atau gini 5/4 MC kuadrat tambah 5/4 MC kuadrat berarti kan 5/2 M C kuadrat sama dengan M besar C kuadrat. Sama-sama bagi C kuadrat berarti kita dapatkan M sama dengan 5/2 M kecil atau sekitar 2,5 M kecil. Oke, ini ternyata setelah tumbukan masanya itu beda Rek, ternyata. Ternyata masanya bukan 2 M kecil tapi 2,5 M kecil. Jadi kalau secara klasik ini kan hasilnya ini.
Tapi kalau kita bicara relativistik, dia ada tambahan. Ada tambahan sebesar 0,5 ini 0,5 M. Nah, dari mana ini kok moro-moro ada tambahan ini? Ini masa apa? Masa gaib itu? Enggak kan? Nah, ini dari mana? Ini dari kan kita tahu kalau energi dan massa itu ada apa ya? Bisa kita samakan. Jadi suatu massa dia sebanding dengan energi yang tinggal ini kalikan C kuadrat. Jadi energi itu bisa kita ubah ke massa, massa pun kita bisa ubah ke energi. Nah, ini contoh bagaimana energi ya. Ini kan seakan-akan ya, dia punya energi kinetik kan. Murah-murah hilang. Hilang kemana? Ya hilangnya itu jadi energi diamnya dia. Jadi hilangnya energi kinetiknya partikel ini dia berubah menjadi massa. Itu contoh bagaimana energi bisa kita ubah menjadi massa. Nah, sebaliknya massa juga bisa kita ubah jadi energi. Contohnya apa? Ya contohnya kayak bom atom itu eh, massa yang sangat kecil ya. Misalkan katakanlah massa oke ini misalkan penasaran ya, massa satu gram dia, 1 gram kan, 1 gram. Itu kira-kira bisa jadi energi berapa besar? Kalau ini kita kalikan C kuadrat ya, berarti 9 kali 10 pangkat 18. Berarti dia sama dengan 9 kali 10 pangkat 15 joule. Atau dia sama dengan 9, apa itu, Rek? Kilojoule, megajoule, gigajoule. Kalau 9 giga ya. Oh ya, kalau 9 giga, kalau 12 itu tera, kalau 15 berarti petajoule. Wah, atau gini, 9.000 terajoule. Wah, atau 9 juta gigajoule. Wah, apa itu? Itu besar sekali energinya itu. Makanya kalau kayak bom atom itu meski cuma sangat kecil, mungkin mikrogram misalkan, tapi dia bisa menghasilkan efek yang sangat besar ledakannya, yaitu dari perubahan massa menjadi energi. Dan ini yang kasus contoh soal ini, dia mengubah energi jadi massa. Oke, untuk kasus ini kira-kira ada pertanyaan nggak, Rek? Aman kira-kira? Aman, Mas. Ya. Oke, ini tak lanjut ke kasus kedua ya. Kasus kedua kita bakal bahas kalau barusan dua partikel bertumbukan jadi satu, sekarang kita bahas kebalikannya. Gimana kalau ada partikel yang dia satu partikel dia meledak menjadi dua bagian gitu. Oke, kita bakal bahas ledakan partikel. Oke, ini misal ya. Ada partikel, katakanlah namanya pion. Ya, pion ini nama partikel ya, kan ada banyak partikel, ada proton, elektron, gluon, foton, muon, apa ya macam-macam lah. Ini ya ada partikel ya, dia namanya pion. Terus awalnya diam, lalu meledak atau bukan meledak ya, istilahnya meluruh menjadi dua bagian, yaitu jadi muon sama neutrino. Ini ya nggak usah pusing-pusing sama ini ya, ini cuma namanya aja itu. Meski mungkin agak kurang familiar ya. Oke, terus kita diminta untuk cari energi dari muon. Muon. Oke. Nyatakan dalam dalam masanya masanya apa itu? Masanya pion dan masanya neutrino. Oke. Ini kebetulan soal kuisku ini. Ini soal kuisku pas di kelasnya Pak Zaidan tapi ya.
Kalau soal kuis di kelasnya Pak Angga yang kemarin kita bahas di hari Jumat itu. Oke, ini soal kuisku. Kita coba bahas ya. Nah, oke. Jadi simpelnya gini. Simpelnya gini. Eh, awalnya ya, ini tak tulis. Awalnya itu ada partikel. Dia partikel pion. Ini partikel pion ya. Partikel pion. Dia punya massa MP. Terus dia meledak. Meluruh, meluruh, sorry. Meluruh jadi dua partikel. Jadi dua partikel. Namanya meledak kan pasti dia gerak ke sana. Terus satunya dia bakal gerak ke sana kan. Ini katakanlah partikel apa itu? Partikel muon. Ini partikel muon. Terus ini partikel eh, neutrino. Oke, terus kita disuruh mencari energi dari apa itu? Energi dari muon ya. Oke, ini yang muon, ini neutrino. Biar gak bingung. Ini maksudnya muon ya. Ini muon, ini neutrino. Neutrino. Ini pion. Oke. Masanya muon itu m mu. Terus neutrino itu dia nggak bermassa sama kayak cahaya. Kita asumsikan nggak bermassa. Jadi masanya si neutrino ini sama dengan nol ya. Oke, seperti itu. Kalau kemarin kita bahas ya, partikel nggak bermassa itu dia energinya ya tinggal sama dengan eh, P kali C aja. P energinya itu ya sama dengan P kali C. Kok bisa gitu ya? Ini dari persamaan kemarin yang gini, P sama dengan akar P kuadrat C kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Nah itu yang udah kita turunkan di hari kemarin. Oke, ini ya Rek. Sekarang gimana caranya kita menganalisis ini? Oke, nih tak jawab ya. Pasti kita ada dua hal yang dia pasti tetap kekal, yaitu total energi ya sama total momentum. Jadi di sini eh, ada kekekalan energi dan kekekalan momentum. Oke, kita bicara tentang energinya dulu. Kekekalan energi. Jadi energi sebelum tumbukan, katakanlah E inisial, sama dengan apa dia? Berarti sama dengan energinya. Oh, saya tak tulis ya. Ini sebelum ya, ini sebelum, ini sesudah. Energi sebelumnya berarti cuma energinya pion dong. Pion dia diam. Otomatis energinya sama aja dengan energi diamnya ya, mc kuadrat itu. Berarti energi awal dia sama dengan masanya pion ya. Kita kalikan c kuadrat. Lalu selanjutnya sesudahnya dia energinya sama dengan energinya muon tak tambah energinya neutrino. Berarti EF sama dengan energinya muon. Energinya oke lah, tak tulis gini aja lah. Energinya muon kita tambah energinya neutrino. Tapi sayangnya kita nggak tahu dia punya kecepatan berapa, sehingga kita nggak tahu berapa gamanya, kita nggak bisa nyatakan dalam ini. Jadi, dan bahkan sebenarnya kan yang kita cari ini kan, cari energi dari muon. Ini goals-nya kita bakal nyari ini. Ini berapa sih itu? Jadi ya oke lah, sementara karena kita nggak tahu ini berapa, tak tulis aja dalam ini. Oke, itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kekekalan momentum? Oke, gini dulu. Energi awal sama akhir sama ya. Jadi kita bisa dapatkan energi muon tambah energinya neutrino, dia sama dengan energinya si pion. Pion. Oke, ini tak kotaki dulu. Terus selanjutnya kekekalan momentum. Momentum awal P inisial, dia berarti sama dengan momentumnya ini. Momentumnya si pion dia kan diam dia, berarti momentumnya 0. Terus sekarang momentum finalnya berarti sama dengan momentumnya ini tambah momentumnya ini. Jadi kalau tak tuliskan ya, momentum akhir sama dengan P
muon tambah P neutrino. Oke, kekekalan momentum berarti momentum awal sama dengan akhir ya. Oh, sebentar, sebentar. Oke, oke. Iya, benar. Berarti di sini 0 sama dengan P muon tambah P neutrino. Atau P neutrino dia sama dengan min P muon. Oke, ini kita kotaki dulu. Kita lanjut ya. Nah, oke, kita udah dapatkan itu. Sekarang bisa nggak kita mencari energi dari neutrino? Neutrino ini kebetulan kan nggak bermasa tadi katanya. Masanya nol. Suatu benda yang masanya nol, maka energinya tinggal sama dengan P kali C. Jadi energinya si siapa itu? Energinya si neutrino dia sama aja dengan P neutrino kita kalikan dengan C. Tapi jangan lupa ya, energi itu dia nggak punya arah, sehingga sedangkan P dia kan bisa negatif, bisa positif. Jadi ini mutlaknya momentum kita kalikan dengan C. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira energinya neutrino dia sama dengan apa? Energinya neutrino dia sama dengan apa? Ini ya, energinya neutrino dia sama dengan ini. Nah, sekarang bisa nggak kita hubungkan dia dengan uh, momentumnya momentumnya si muon. Kan kita udah dapat hubungan ini, momentumnya muon dia sama dengan negatifnya momentumnya neutrino. Berarti kalau kita coba hubungkan ya, berarti gini. Kalau kita coba hubungkan ya, karena momentumnya siapa ini? Momentumnya si muon dan neutrino dia sama, tapi cuma beda tanda. Maka ini kan sama aja dengan gini, sama aja dengan ini ya, ini sama dengan ini, sebentar, sebentar. Ini sama aja dengan ini kan, sama aja dengan ini. Oke, dan ini kita bisa mencari tahu bagaimana hubungannya ntar. Ini kita coba hubungkan ke energinya si muon. Nah, gimana caranya? Oke, ini dia. Sebentar. Kita pakai hubungan yang kemarin ya, yang kemarin di pertemuan 11 kemarin. Kita pakai lagi hubungan ini ya. Kita pakai lagi. Kita bisa hubungkan energi dengan momentum. Kita bisa hubungkan energi dengan momentum. Nah, kita udah dapatkan nih energinya si neutrino. Terus juga kita udah dari sini kita tahu energinya muon. Oh maaf, neutrino. Berarti kalau kita tahu energi neutrino, kita juga bisa tahu energinya muon. Berarti kalau kita tahu energinya muon dengan persamaan ini, harusnya kita tahu dong berapa energinya si muon. Berarti kalau kita mau nyari energinya apa itu? Energinya muon, dia sama dengan akar momentumnya muon bla 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 tambah masanya muon terus kalikan C pangkat 4 nih ya. Kalau tak sederhanakan ya, berarti ini kuadrat sama dengan P muon kuadrat C kuadrat tambah masanya muon kuadrat C pangkat 4. Sehingga kita dapatkan P muon kuadrat C kuadrat dia sama dengan energinya muon kuadrat, lalu kita kurangi masanya muon kuadrat pangkat 4. Oke, kita udah dapatkan hubungan itu. Nah, sekarang kita lihat momentumnya muon ya. Dia kan sama dengan minnya momentumnya neutrino. Nah, bisa nggak kita dapatkan eh, hubungan dari situ? Kita coba hubungnya. Sebentar. Kita coba hubungkan. Nah, ini ya. Bentar, bentar.
Dari sini kita coba hubungkan ke ini. Kita coba hubungkan ke ini. Oke, kita nggak tahu ini, tapi kita tahu tadi bahwa energinya neutrino dia sama dengan P kali C ya. P-nya neutrino kita kalikan dengan C. Terus energinya si siapa itu? Energinya si muon, dia katakanlah inilah, ini ya. Dia sama dengan masanya pion kalikan C kuadrat. Nah, oke, kita dapatkan itu. Sekarang bisa nggak kita dapatkan nilai dari ini? Nilai dari ini. Nilai dari ini ya. Sebentar. Ini tak tidak ruas dulu ya. Tak ke bawah dikit. P-nya muon kan dia sama aja dengan minusnya P-nya neutrino. Berarti ini kan sama aja. Kalau tak kuadratkan kan sama aja kan. Ini sama aja dengan ini kan. Nah, sama aja dengan ini kan. Kalau kita kalau kita kalau dikuadratkan kan sama aja dengan mutlaknya sih. Berarti nilai dari ini ya, dia sama aja dengan akar ini kan, akar ini. Nah, sehingga kita dapatkan energinya muon tak tambah dengan akar energinya muon kuadrat min masanya muon kuadrat C pangkat 4. Oke, ini ya. Dia sama dengan masanya pion kita kalikan dengan C kuadrat. Oke, kita udah dapatkan itu dan kita otak-atik ya. Kita otak-atik sebentar. Kita otak-atik gimana nih? Sebentar. Oke, kita coba pindah ruas lah, pindah ruas. Berarti kita dapatkan ini. Sebentar. Kok enggak pas? Oh, sebentar. Oke, ini ya, ini tak copy dulu. Ini dia sama dengan ini dikurangi ini. Atau kalau kita hilangkan akarnya, kita hilangkan ya akarnya, kita dapat ini kuadrat. Ini kuadrat. Oke, itu kita bisa sederhanakan itu. E pion kuadrat min M, oh maaf, muon ini ya. M muon kuadrat C pangkat 4 sama dengan massa pion kuadrat C pangkat 4 terus tambah energinya muon kuadrat dikurangi 2 energinya muon masanya pion kalikan C kuadrat. Oke, itu. Kita coret yang bisa kita coret. Mana? Ini ya. Ini bisa kita coret ya. Ini sama ini kita coret. Sehingga kita dapatkan di sini 2 energinya muon M-nya pion C kuadrat sama dengan masanya pion kuadrat tambah masanya muon kuadrat kalikan C pangkat 4. Oke. Kalau kita sederhanakan lagi ya, berarti 2 energinya muon masanya pion sama dengan ini, tapi C-nya pangkat 2. Coret ya, C-nya coret ya. Sehingga kita dapatkan energinya muon, dia sama dengan masanya pion kuadrat tambah masanya muon kuadrat C kuadrat per 2 masanya pion. Oke, kita udah dapatkan energi dari muon dia sebesar itu. Kalau kita nyatakan dalam masanya pion sama masanya muon. Oke, itu kekekalan energi sama kekekalan momentum dalam kasus ini. Ada 2 kasus ya. Ini kasus gimana kalau 2 partikel bertumbuhkan jadi satu. Terus gimana kalau kasus ada 1 partikel dia meledak menjadi 2. Nah, ini kebalikannya nih. Nomor 1 ini kebalikannya nomor 2. Oke, itu ya. Terus tambahan 1 kasus untuk kinematika ya. Kita akan bicara tentang efek Compton. Wah, ini sekilas kusepil ya. Ini sebenarnya masuk pembahasan di habis UAS, tapi ini juga kita bisa analisis dengan materi relativitas ini. Ini nanti juga dibahas di kuantum ya, di biofisika juga ya nanti. Oke, apa efek Compton itu? Jadi ceritanya gini deh, ceritanya gini. Kalau aku punya apa itu? Kalau aku punya
elektron ini ya. Aku punya elektron, terus ada cahaya foton ya, ada cahaya dengan energi katakanlah N0. Dia ini foton ya, ini foton, ini elektron. Nah, terus cahaya ini numbuk si elektron. Apa yang terjadi? Oke, ini sebelum ya, ini sesudah. Kalau ada foton nabrak elektron, maka si elektron, oke, ini katakanlah garis arahnya gerak fotonnya ya ke sana ya. Ke sana. Bentar. Maka si elektron dia bakal terpental ya. Elektron bakal kepental ke sana. Katakanlah sudutnya V. Nah, si cahaya dia juga bakal kepental. Dia nggak lurus ke sana lagi, tapi kepental ke sana. Nah, dan energinya berubah jadi E lah katakanlah. Awalnya kan E0, sekarang jadi E. Dan kepental sejauh theta. Nah, ini yang disebut sebagai efek Compton. Oke, ini hebat di sini kalau bisa kita lihat. Cahaya itu kan gelombang ya, tapi ternyata eh, cahaya kalau kena ke elektron, cahaya bisa berubah arah geraknya. Seakan-akan dia partikel. Padahal dia oke lah, sejauh ini kita tahu dia gelombang. Anggap sejauh di materi FDL ya maksudnya. Ternyata di sini ada perilaku partikel dari gelombang cahaya. Oke, itu sedikit spilan ya untuk season berikutnya. Nah, di sini ternyata ini nggak bisa kita kerjakan kalau kita nggak menganalisis cahaya sebagai partikel. Partikel dengan momentum E per C. Nah, sekarang gimana kita misalkan ditanya berapa energinya, berapa energi akhirnya. Nah, oke. Kita bisa analisis dengan eh, menggunakan kinematika. Oke. Yang pertama, pasti ada kekekalan momentum di sini. Ada kekekalan momentum baik pada arah horizontal maupun pada arah vertikal. Oke, sekarang yang pertama kita bahas kekekalan momentum. Kekekalan ya. Momentum dalam arah vertikal. Ini ya, awalnya PY ya, P vertikal ya, PY inisial. Dia kan nggak ada yang dalam arah Y kan, berarti momentum dalam arah vertikalnya dia nol. Tapi momentum pada arah Y setelahnya, sesudah tumbukan cahaya dengan elektron, dia jadi ada si elektron dia ada gerak ke arah Y, begitupun si cahaya, si foton. Nah, berapa anunya? Berapa apa itu? Berapa eh, momentumnya? Katakanlah ya. Si cahaya dia akhirnya punya momentum P PP lah, P foton. Terus si elektron punya momentum P elektron, momentum elektron. Jadi momentum sesudahnya dia katakanlah Y positif itu ke atas ya. Berarti sama dengan P-nya foton, P-nya foton cos theta. Ini Proyeksi ke sini ya berarti ya. P foton tapi dalam arah Y. Berarti kan proyeksinya kan. Berarti dia sama dengan P-nya foton cos. Oh, bukan cos, sorry. Sin ya. Bukan cos. Kalau cos itu yang ini, yang arah apa itu? Arah horizontal. Sin theta, terus momentumnya elektron juga sama, berarti P elektron sin V. Tapi minus ya, karena berlawan arah. Jadi, apa yang kita dapatkan? Momentum sebelum sama dengan sesudah, berarti 0 sama dengan ini, atau kita dapatkan atau gini, bentar. PY inisial sama dengan PY final, berarti P-nya foton, sin theta, dia, bentar. 0, dia sama dengan ini ya, 0 sama dengan ini. Oke, sehingga kita dapatkan momentumnya foton sin theta sama dengan momentumnya elektron sin V. Oke, kita akhirnya dapatkan itu sekarang. Nah, sekarang gimana momentum dalam arah horizontal? Oke, kekekalan momentum
horizontal. Momentum horizontal awalnya elektron diam ya, dia nggak punya momentum horizontal, tapi si foton dia punya. Si foton dia punya momentum dalam arah eh, horizontal yang besarnya sama dengan ya N0 per C ya. Kenapa N0 per C? Ya kalau dia itu kita udah bahas kemarin ya. Kalau benda nggak bermasa dia energinya P kali C ya. Berarti kalau P sama dengan E per C. Oke, itu. Terus momentum sesudahnya Px final ya. Px final. Berarti dia sama aja dengan ya kebalikannya ini berarti. Berarti dia jadi P proton sin theta oh sorry cos theta tambah P elektron cos theta. Berarti kita punya P proton cos theta. Oh, bukan proton, sorry. Foton. Tambah P-nya elektron cos V. Oke, akhirnya kita dapatkan apa itu? E0 karena Px initial, Px awal sama dengan Px akhir. Berarti E0 per C dia sama dengan P-nya foton cos theta tambah P-nya elektron cos V. Oke, kita dapatkan itu. Nah, oke. Sekarang. Kalau aku nyatakan dalam gini bisa nggak? Kalau aku nyatakan dalam ini. Ini kita udah dapatkan ini ya. Kita udah dapatkan ini. Terus kita juga sudah mendapatkan ini. Nah, bisa nggak dua persamaan itu kita gabung? Oke, kita gabung ya, Mbak. Kita gabung ya. Kita gabung. Berarti kita punya E0 per C sama dengan pertama PP cos theta plus PE cos V. Sekarang aku pengen menghilangkan cos V-nya. Cos V-nya mau aku eh, hilangkan. Kira-kira gimana caranya aku menghilangkan cos V itu? Cos V, cos V ini kan dia sama dengan ini. Cos V itu dia sama dengan akar dari 1 min sin kuadrat V kan? Nah, terus kita copy lagi sebentar. Ini tak copy lagi ya. Sekarang tinggal sin V-nya. Sin V kita bisa dapatkan dari sini. Sin V berarti sama dengan P foton sin theta dibagi P elektron. Berarti kalau sin kuadrat ya, berarti P foton sin theta ya, kita bagi dengan P elektron. Oke, kuadrat tapi ya. Oke, sekarang momentumnya foton, P-nya foton, itu kan sama aja dengan ini tadi. Ini tadi kan. Oh, sorry, momentumnya foton setelah tumbukan ya. Setelah tumbukan berarti kan sama aja dengan E per C kan. Karena foton nggak bermasa, sehingga langsung aja momentumnya E per C. Sehingga kita dapatkan di sini. Ini tak copy dulu. Ini tak copy dulu ya. Ini. Tapi sekarang ininya tak ganti. Momentumnya foton, dia karena benda nggak bermasa, maka momentumnya tinggal E per C. Oke, kita dapatkan itu sekarang. Dia sama dengan apa? Dia sama dengan N0 per C. Nah, oke, kita akhirnya dapatkan itu. Sekarang bisa nggak itu kita sederhanakan lagi? Kita coba sederhanakan lagi biar bentuknya lebih simple tentunya. Oke, ini kita coba ya. Kita coba sederhanakan ya. Eh, N0 per C dia sama dengan PP cos theta tambah ini bisa nggak aku keluarkan? Berarti PE per PE tapi yang dalam jadi PE kuadrat min E kuadrat per C kuadrat sin kuadrat theta. Oke, itu. Berarti PE per PE habis ya. PE per PE habis. Berarti ini kalau tak copy ya. Ini tak copy. Ini hapus. Terus ini deketin.
Nah, oke, sip. Oke, kita dapatkan itu. Sekarang bisa nggak kita lebih sederhanakan lagi? Kita lebih sederhanakan lagi. Gimana kira-kira? Oke, gini aja, gini aja. Ini tak pindah ruas ya. Ini tak pindah ruas. Ini tak pindah ruas. Terus ini tak kuadratkan. Nah, berarti kan sama aja dengan yang dalam kurung ini aja. Oh, maaf, yang dalam akar maksudnya. Nah, gitu. Oke, terus kita sederhanakan lagi. Kita akan dapat N0 kuadrat per C kuadrat. Kita kurangi ya dengan, maaf, tambah dulu. Tambah P foton kuadrat cos kuadrat theta. Lalu kita kurangi dengan 2 N0 P proton. Oh, P foton kok, proton terus. Per C ya. Terus sama dengan P elektron kuadrat min E kuadrat per C kuadrat sin kuadrat theta. Oke, kita dapatkan itu. Sekarang. Oke, tak sederhanakan lagi. Ini bisa nggak lebih sederhana ini? Sebentar. Kalau kita kalikan C kuadrat lah semuanya, biar nggak ada per-pernya itu. N0 kuadrat tambah P proton kuadrat C kuadrat cos kuadrat theta. Dia dikurangi 2 N0 P proton C cos theta sama dengan P elektron kuadrat C kuadrat. Lalu dikurangi E kuadrat sin kuadrat theta. Dan kita dapatkan sekarang, kalau tulis gini. P E kuadrat C kuadrat ini ya. Berarti sekarang ini tak pindah ruas ke sana. Berarti kita punya sama dengan E0 kuadrat, lalu kita kurangi 2N0 P foton kalikan C cos theta, lalu tambah P-nya siapa itu? P-nya proton kuadrat C kuadrat cos kuadrat theta, lalu kita tambah lagi dengan E kuadrat sin kuadrat theta. Nah, jangan lupa P-nya proton. Oh, kok proton terus? Foton ya? Ah, salah sebut terus aku. Sin kuadrat theta ini ya. P-nya foton, dia kan sama aja dengan, atau sama aja dengan ini. P-nya proton, dia sama aja dengan P-nya foton, dia sama aja dengan E per C kan? Sehingga kita bisa nyatakan P foton kalikan C sama dengan E. Nah, sehingga ini bisa kita ringkas lagi ya bentuknya. Jadi gini. Jadi P E kuadrat C kuadrat sama dengan E0 kuadrat dikurangi 2 N0 kalikan E cos theta tambah, ini kan jadi E kuadrat ya. E kuadrat cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Atau ini jadi satu akhirnya ya. Berarti sekarang ini jadi satu ini. Nah, sip. Nah, udah kita dapatkan bentuk simpel itu sekarang. Oke, kita dari kekekalan momentum kita dapatkan ini. Sekarang gimana dengan kekekalan energi? Oke, apa energi awal? Sebentar. Kekekalan energi. Energi awal dia sama dengan ini, dia sama dengan apa ya tadi? Oh ini ya. E0 terus tambah foton diam, ini dia kan punya energi diam kan? Berarti punya energi diam sebesar masanya elektron kalikan C kuadrat. Berarti dia sama dengan N0 plus M C kuadrat. Ini energinya foton, ini energinya si elektron. Karena elektron diam cuma gini energinya. Terus selanjutnya, karena energi finalnya, dia sama dengan E, ini energinya foton sudah tumbukan, tambah energinya elektron. Ya, ini dia sama dengan gamma M elektron C kuadrat ya. Oke, atau kita juga bisa nyatakan ya, energi final dia sebagai E tambah akar
masanya elektron. Ini masa elektron ya. Masa elektron kuadrat C kuadrat, lalu kita tambah dengan P elektron kuadrat C kuadrat. Oh, pangkat 4, sorry. Ini yang persamaan tadi itu. Oke, sehingga kita punya sekarang E0 karena E awal sama dengan E akhir ya. Berarti E0 tambah ME C kuadrat dia sama dengan E plus akar ME kuadrat C pangkat 4 plus ini momentumnya elektron kuadrat C kuadrat. Ini aku nyari ini dalam rangka aku mencari momentumnya elektron. Oh iya, momentumnya elektron. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi coba. Sebentar. Wah, ini sedikit panjang ini. Mohon bersabar ya. Oke. Ini tambah ini dikurangi E. Kalau tak kuadratkan dia sama dengan ini. Ini tambah PE kuadrat C kuadrat. Oke, itu kuadratkan. Berapa itu? Kalau tak kuadratkan. Itu kalau tak kuadratkan ya, itu jadi ini. Dia jadi apa itu? Atau gini lah, biar nggak bingung. Biar nggak bingung itu kita tulis ulang aja. Ini warna merah lah. Tak kalikan ini. Tak kalikan. Nah, tak kalikan ini. Wih, kok warnanya hitam? Oke, oke, tak kalikan itu ya. Dia sama dengan, oke, pertama N0 kuadrat. Terus E0 ME C kuadrat min E0 E. Terus tambah E0 ME C kuadrat tambah ME kuadrat C pangkat 4. Lalu kurangi ME C kuadrat. Lalu kita kurangi EN0. Terus kita kurangi lagi dengan MEC kuadrat tambah E kuadrat. Oh, panjang ya. Oke, itu ya. Itu sebentar. Nilainya itu ya. Nilainya E0 kuadrat itu. Ini tak pindah ruas ini ya. Tak pindah ruas ini ya. Oke, itu semua. Dia semua. Ini tak tulis warna biru ya. Dia sama dengan ini tambah ini. Oke, kuadrat. Oke, ada yang bisa kita coret enggak itu? Coba kita coret yang bisa. Ini kita bisa coret dengan ini. Udah cuma itu toh ya. Iya, cuma itu toh. Oke, berarti di sini kita punya E kuadrat tambah E0 kuadrat ini deh. Ini udah. Terus mana lagi, Rek? Tambah 2 E0 ME kuadrat C kuadrat. 2 itu ini sama ini ya. Terus kurangi 2 E MEC kuadrat ini sama ini ya. Terus kurangi E0, oh sorry, kurangi 2 E0E ini sama ini. Dia sama dengan PE kuadrat C kuadrat. Oke, itu kita udah tahu nilai dari PE kuadrat C kuadrat itu kita masukkan lagi ke sini. Nah, itu. Berarti sekarang ini yang panjang, ini yang panjang ini ya. Ini yang panjang. Nah, ini yang panjang dia sama dengan ini semua. Dia sama dengan ini. Oh, saya tak kecilin dikit. Ini terus tambah sama ini, tambah ini, tambah ini. Oke, itu. Ada yang bisa kita coret nggak itu? Ini ya, sama ini coret. Ini sama ini coret. Terus ada lagi nggak, Rek? Nggak ada ya? Oke lah. Berarti kita punya sekarang. Oh, dua coret semua bisa kan? Dua. Nah, sudah. Berarti kita punya E0 ME kuadrat C kuadrat. Kita kurangi. Oh, duanya yang ini belum ada. Kurangi MEC kuadrat. Tak kurangi dengan E0E. Dia sama dengan min E0E cos theta. Oke, dan dari situ kita satukan semua E-nya. Semua yang ada E-nya kita satukan ya.
berarti kita punya E0 ME kuadrat C kuadrat, dia sama dengan E ME C kuadrat plus E0 plus E0 cos theta. Atau E0 ME kuadrat C kuadrat, dia sama dengan lalu kita kalikan dengan ini. N0 1 plus cos theta. Ini tambah ini ya. Terus kita tambahkan lagi dengan ME C kuadrat. Oke, kita udah hampir dekat dengan jawaban. Oke, sekarang kalau misalkan sama-sama tak bagi ME kuadrat C kuadrat. Atau gini, biar nggak bingung. Sebentar. Ini tak pindah ruas. Jadi gini aja. Ini sama-sama tak bagi ME kuadrat C kuadrat. Berarti ini N0 sama dengan N0 terus 1 plus cos theta kita bagi dengan ME kuadrat C kuadrat ya. Lalu kita tambah dengan 1. Oke. Itu sebentar. Ini min ya. Sorry. Ini min harusnya. Ini min. Oke, itu ya. Itu terus kita bagi lagi dengan N0, berarti 1 sama dengan terus 1 min cos theta per ME kuadrat C kuadrat, lalu kita tambah dengan 1 N0. Atau akhirnya kita dapatkan sama dengan 1 per 1 min cos theta per ME kuadrat C kuadrat plus 1 N0. Oke, ini energi dari cahaya setelah mengalami efek Compton. Oke. Nah, astagfirullah, bentar. Oke, itu. Dan kalau kita masukkan sama dengan HC per lambda ya. Ini enggak aku turunkan sekarang karena belum waktunya ya. Kalian akan bakal dapatkan ini. Lambda sama dengan lambda 0 plus H per MC 1 min cos theta. Oke, ini persamaan yang nanti bakal sering dipakai untuk efek Compton. Tapi nanti ini Kak akan kalian dapat di season berikutnya. Jadi aku nggak turunkan full di sini. Sementara sampai sini dulu. Nah, ini nanti di pembahasan fisika selanjutnya. Oke, ini persamaan untuk mencari panjang gelombang pada efek Compton. Oke, tapi ini just info aja ya, Jadi ini penurunannya nanti aja. Kenapa kok sama dengan HC per lambda? Oke, itu nanti di pembahasan fisika kuantum, di pembahasan fisika relativitas kita nggak bahas itu. Oke, itu kita udah bahas 3 kasus untuk kinematika. Sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Rek? Mas, aku mau nanya yang tadi dong Mas, yang sama dengan H per lambda ya, HC per lambda. Nah, itu hanya itu yang pakai yang konstan tapling gitu ya Mas? Iya, konvensional gitu. Makanya Oh. ini pembahasan selanjutnya. Ini pembahasan setelah UTS. Ini kan fisika relativitas kan bahas sebelum UTS ini kan. Jadi ini nggak aku turunkan. Ini kok bisa? Ini kan moro-moro dapatin dari mana? Ya nanti kita coba turunkan. Ya. Oh, oke Mas. Tapi ya coba aja ini kalau kalian E-nya tak ganti ini, kalian bakal dapat ini. Berarti kalau E sama dengan ini ya, berarti E0-nya dia sama dengan HC per lambda 0. Gitu. Nah, coba aja nanti itu. Ini tak lanjutkan nanti di season 4 mungkin ya. Ini tak selesaikan mekanika sama elektrodinamika di minggu ini. Oke Oke, Mas. siap. Kalau nggak ada, ini tak hapus ya. Ini tak hapus dulu. Ini tak hapus. Nah, kita bakal beranjak dari kinematika, yang mana kita nggak bahas gaya sama sekali di sini.
Kita bakal beranjak ke bidang mekanika yang satunya, yaitu dinamika relativistik. Dinamika berarti kita bahas gerak, tapi juga kita pertimbangkan apa itu? Kita pertimbangkan penyebabnya. Apa penyebab dari gerak? Ya gaya. Maksudnya penyebab dari benda diam jadi bergerak ya karena ada gaya. Oke, sekarang eh kalau kita bicara gaya ya, maka yang pasti dia sama dengan eh, perubahan momentum terhadap waktu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara dinamika ini bakal banyak sekali kasus yang mana itu bakal sangat jelimet tentunya. Tapi kita akan bahas satu contoh kasus saja. Satu contoh kasus gimana kasus gerak dalam F yang konstan. Oke, kalau kita punya gaya konstan, berarti percepatan bendanya konstan. Kalau klasik gitu ya. Berarti kalau ada gaya konstan ya, anggap aku punya benda awalnya diam, terus dia mengalami gaya konstan. Berarti setelah 1 detik, katakanlah kecepatannya jadi 2. Setelah 2 detik jadi 4, jadi 6, jadi 8, jadi 10. Nah ini dia mengalami dia bergerak dengan kecepatan, dengan gaya konstan. Nah, tapi kita udah tahu kan, batas dari kecepatan itu kan C. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 kan. Jadi nggak mungkin anggap benda awalnya kecepatannya ini misalkan 0,2 C dipercepat jadi 0,4 C. Nggak mungkin dia selinier ini. Nggak mungkin dia selinier ini. Kalau gitu berarti dia bisa 1,2 C. Kalau secara klasik kan gitu kan. Benda bisa dipercepat sampai tak hingga. Tapi ternyata enggak nanti. Jadi ada batasan, dia nggak akan pernah nyampe C. Gimana kita membuktikan itu? Oke, kita coba buktikan sekarang. Oke. Katakanlah ini ya, ada benda dia ada partikel. Benda lah, jangan partikel. Benda, dia punya massa M, terus dikenai gaya konstan. Konstan berarti gayanya nggak berubah ya, sebesar F. Oke, benda awalnya diam dalam T sama dengan 0. Anggap di titik awal, maksudnya di waktu awal, benda itu diam. Terus kita disuruh cari X fungsi T-nya. Cari persamaan posisinya, persamaan geraknya gimana. Oke, itu ya. Kalau klasik ya, ini kalau klasik tak tandai. Kalau pembahasan mekanika klasik ya, kalau ada benda, dia gerak ke sana, awalnya diam ya, massanya M, dikenai gaya F, maka benda akan mengalami percepatan sebesar apa? Percepatan sebesar F per M. Percepatan itu apa? Percepatan itu berarti dv per dt sama dengan F per M. Atau berarti kalau nyari V apa? V integral dari F per M dt. Karena F sama M konstan dalam kasus ini ya, berarti F per M, ya udah F per M ini kalikan T, terus tambah konstanta lah, tambah C gitu. Tambah C. Tapi kalau dia dari T 0 sampai T ya, 0 sampai T ya, berarti C-nya ya 0 lah. C-nya 0. Oke, itu ya. Terus kalau dia nyari posisi. Berarti kalau posisi, V itu kan dx per dt, dia sama dengan F per mt ya. Berarti X sama dengan integral dari F per M T dt. Dari 0 sampai T. Berarti kita punya X sama dengan F per 2M T kuadrat. Udah, plus C tapi C-nya 0 kan. Oke, ini ya biasa, ini pembahasan di FISDAS biasa ini. Kalau dia itu, kalau dia itu benda gerak, maka
posisinya sebagai fungsi waktu dia sama dengan ini. Nah, tapi kalau X sebagai fungsi waktu ini apa yang terjadi? Oke, ini yang bakal terjadi. Sebentar. Sebentar. Oke, ini aku punya grafik ini. Aku punya grafik. Katakanlah, sebentar. Katakanlah ini kan, ini. Katakan F-nya sama F-nya 1 Newton lah, misalnya satu kilogram, sehingga bisa kita hilangkan. Maka grafiknya bakal kayak gini deh. Grafiknya bakal ini. Bakal kayak garis merah ini. Grafik eh, persamaan geraknya. Persamaan geraknya, anggap sumbu X-nya ini sumbu X ini ya, ini X, ini T. CT lah, enggak apa-apa, CT. Ruang Minkowski. Nah, itu. Ini ya, ruang Minkowski. Berarti sumbu X-nya ini sumbu ruang, sumbu Y-nya ini sumbu waktu. Jadi apa yang terjadi eh, kalau misalkan aku diam. Nah, kasusnya si Ayin misalnya. Ayin diam maka dia cuma bakal gerak ke sana aja. Dia bakal gerak lurus ke atas saja gitu. Street. Bentar. Kurang tebal kayaknya. Oke, dia bakal gerak lurus gitu ke atas saja. Tapi apa yang terjadi? Misalkan si siapa itu? Si Ayin misalkan, dia gerak dengan kecepatan konstan. Kali ini kan dia street. Makanya kayak kasusnya Ayin sama Ninis dia membentuk CT baru kan kemarin. CT bar. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau suatu benda dia yang awalnya diam, dia dikenai gaya. Kalau menurut mekanika klasik, maka dia bakal gini deh, dia bakal awalnya diam kan, diam. Terus dipercepat, makin cepat. Makin miring ini kan makin cepat berarti kan. Anggap kecepatannya ini dengan ini lebih cepat inilah, karena lebih miring. Berarti kalau dipercepat ada gaya, dia bakal miring. Tapi kalau menurut mekanika klasik, dia bakal dipercepat bisa sampai kecepatan tak hingga. Nah, ini kalau tak perkecil ya. Wah, itu makin besar. Padahal kita tahu kemarin. Nah, ini ruang Minkowski ya, ini ruang Minkowski. Nah, oke, ini ya. Masih ingat dengan 2 garis itu? Nah, bentar. Ini kerucut ruang waktu. Ini ya. Ini garis yang menandakan cahaya ini. Jadi kita nggak bisa melewati garis ini. Maksudnya daerah ini daerah yang nggak bisa kita jangkau. Tapi kalau berdasarkan mekanika klasik, ini kan seakan-akan dia bisa menjangkau kecepatan ini. Artinya ini berarti kalau dia lebih miring dari garis ini ya, berarti dia kecepatannya lebih besar dari cahaya kan. Wah, cahaya aja dia cuma dari sini ke sini nyampe sini. Cahaya dari 2 ke 4 dia butuh waktu sekian. Tapi kalau dia lebih cepat ini lihat, ini ke 4, wah lebih cepat nih kan, lebih cepat menempuh jarak lebih jauh. Oke, seperti itu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau menurut mekanika klasik, benda bisa punya kecepatan banyak. Tapi kalau menurut eh, relativitas ya, dia nggak mungkin keluar dari kerucut Minkowski ini. Dia kan nyebrang. Dia nggak boleh. Nah, maka menurut mekanika klasik, sebentar. Sebentar. Oke, ini ya. Sekarang bagaimana menurut relativitas? Menurut teori relativitas. Oke, itu yang akan kita coba cari. Nah, sama kita bakal mulai dari ini. Kita bakal mulai dari apa itu gaya? Gaya kan dp per dt. Jadi apa momentum? Momentum berarti sama aja dengan integral dari gaya dt. Berarti jadinya apa? Momentum sama dengan F kalikan T plus konstanta lah. C lah katakanlah. Oke itu. Tapi karena T0-nya 0 ya, berarti C-nya bakal sama dengan 0. Oke, kita dapatkan P sama dengan ini. Kalau dengan catatan T-nya dari 0 ya. 0
sampai T. Nah, itu P. Sekarang bisa nggak kita mendapatkan kecepatan dari momentum itu? Dari momentum itu bisa nggak kita dapatkan kecepatan? Momentum itu kan sama dengan gamma kali M kalikan kecepatan. Kecepatan ya. Atau katakanlah kecepatan untuk U lah katakanlah. Berarti karena momentum juga sama dengan F kali T, kita dapatkan ini. Atau akhirnya kita dapatkan M kalikan U per akar 1 min V kuadrat C kuadrat, dia sama dengan F kalikan T. Atau akhirnya kita dapatkan apa? U sama dengan ini. Oh bisa nggak kita dapatkan U? Ini berarti U ya, ini U ya. Itu U ya berarti ya. Kita bisa nggak dapatkan itu? Pindah ruas lah, pindah ruas dulu. Ini tak bagi ini, berarti dia sama dengan akar ini. 1 min U kuadrat per C kuadrat. Kalau kita kuadratkan, berarti kita dapatkan M kuadrat U kuadrat per F kuadrat T kuadrat, dia sama dengan 1 min U kuadrat per C kuadrat. Oke. Dan di situ kita sederhanakan dia. Berarti U kuadrat M kuadrat per F kuadrat T kuadrat tambah 1 C kuadrat, dia sama dengan 1. Atau akhirnya kita dapatkan kalau sama-sama saya benar. Sama-sama tak kalikan apa ya? Tak kalikan F di mana kira-kira? Kalau tak sama-sama tak kalikan F kuadrat. Berarti M kuadrat tambah F kuadrat per C kuadrat sama dengan F kuadrat. Oke, sama-sama tak kalikan T kuadrat. Oh ya juga, T kuadrat ya. T kuadrat berarti di sini T kuadrat ya. Terus sama-sama tak bagi M kuadrat. Berarti 1 plus kuadrat T kuadrat per M kuadrat C kuadrat sama dengan F kuadrat T kuadrat per M kuadrat. Oke. Terus kalau aku hilangkan ya, aku sama-sama akarkan ya. Atau gini aja, gini dulu. Ini berarti sama dengan F kuadrat T kuadrat per M kuadrat kita bagi dengan ini. Terus kalau aku akarkan, berarti kita dapatkan sekarang F per M kalikan T per akar dari ini. Akar dari ini. Oke, itu U. U itu dx per dt ya. Dx per dt berarti dia sama dengan ini. Dia sama dengan ini. Dia sama dengan ini. Artinya kalau kita mau nyari X, berarti kita integralkan ini terhadap, sorry. Kita integralkan itu terhadap dt. Wah. Nah, tapi ini terlalu panjang, Le. Jadi atau kalian bisa aja langsung pakai kalkulator integral aja. Nanti kalian bakal dapatkan X-nya ini, X-nya ini. Daripada kita menghabiskan waktu buat ngitung ini, kita pakai aja kalkulator. Kita bakal dapatkan itu hasilnya. Dia sama dengan ini. MC kuadrat. Atau kalian kalau penasaran bisa coba aja hitung pakai kalkulator. Akar 1 plus FT per MC kuadrat dikurangi 1. Nih, ini kalau penasaran kalian bisa pakai ini. Bisa pakai, kita tunjukkan ya. Integral kalkulator. Oke, ini kalian bisa pakai ini yang paling atas ini. Kalau penasaran coba aja nanti kalian itu. Nah, oke, tapi di sini aku hanya ingin menunjukkan kalau ternyata kita bisa menghitung X di sini. Dan kita lihat di sini. Kita lihat bedanya dengan X menurut mekanika klasik. Iya, bentar. Bentar. X menurut mekanika klasik itu bentar. X menurut mekanika klasik itu ini ya. Ini kita copy lagi ke bawah. Kita bandingkan. Oke. Bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan ini. Bandingkan.
Beda kan ya? Beda kan ya? Ada beda antara persamaan ini dengan ini. Sekarang gimana kita mengplot ini? Gimana kalau kita plot dalam grafik ini? Katakanlah sekarang masanya sama dengan 1, C sama dengan 1, F sama dengan 1 gitu, biar mudah ya. Kalau kita plot, kita bakal dapatkan ini. Kita bakal dapatkan ini sekarang. Nah, oke, itu ya, lihat. Ini tak perbesar sama aku ya. Tak perbesar sama aku. Yang garis warna biru, sebentar. Nah, ini adalah grafik X kalau kita pakai teori relativitas khusus. Sedangkan ini kalau pakai klasik. Coba kita lihat yang warna biru itu. Dia kemiringannya mentok itu ya sama dengan warna ungu itu, garis ungu itu. Jadi garis biru dia nggak bakal pernah keluar dari kerucut ruang waktu Minkowski. Nah itu, lihat itu, tetap aja dia. Nah itu lihat. Nah, jadi ini nggak bertentangan dengan teori relativitas khusus. Dia nggak bisa melebihi kecepatan cahaya. Jadinya. Oke, seperti itu. Itu contoh dari kasus dalam kasus dinamika yang kita analisis secara relativistik. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ini tak copy dulu ya. Bentar. Ini tak copy gambarnya aja. Nah, ini tak taruh di sini. Oke, di sini pada intinya ya, akhirnya baik permasalahan-permasalahan di kinematika, di dinamika, ternyata kita pada saat kita sudah menemukan makhluk-makhluknya, kita sudah mengupdate energi, kita sudah mengupdate momentum, jadi versi barunya. Versi barunya ya kayak gini yang kemarin kita udah merumuskan itu apa aja itu. Eh, kita rumuskan momentum sama dengan gamma mv, energi sama dengan gamma m c kuadrat, atau gaya dalam kasus tertentu dia bisa sama dengan gamma pangkat 3 ma. Nah, setelah kita mengupdate semua makhluk ini, akhirnya kita bisa menganalisis apa itu? Menganalisis mekanika baik dinamika maupun kinematika, tapi dalam teori relativitas. Dan sekarang pertanyaan, apakah kita juga bisa menganalisis dan magnet dari apa yang namanya, dari teori relativitas khusus? Dan ternyata kita juga bisa. Dan sekedar info aja ya, kalau kita udah ngebahas bahwa ada gaya listrik, ada efek listrik, ada efek kemagnetan. Ternyata efek kemagnetan itu sebenarnya merupakan apa ya? Merupakan konsekuensi dari relativitas khusus. Jadi katakanlah ya, ada Yuga, ada Kavit. Dalam kerangkanya Yuga, ada gaya magnet sama gaya listrik. Tapi menurut kerangkanya Kavit misalkan yang dia bergerak, bisa jadi cuma ada gaya listrik saja. Gaya magnetnya nggak ada gitu. Jadi gaya magnet itu sebenarnya efek relativistik dari gaya listrik. Jadi sebenarnya boleh dikatakan seakan-akan nggak ada sebenarnya, cuma efek aja sebenarnya. Oke, tapi itu nggak akan kita bahas sekarang. Kita bakal bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas listrik dan magnet dalam sudut pandang relativitas. Untuk hari ini, ku cukupkan untuk pembahasan tentang mekanika relativistik. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Aman gak Mas? Oke. Oh ya, Rek, kalau ada yang record, nanti kirim ke aku ya linknya ya. Ini aku nggak record nih tadi gara-gara ke on itu. Oke, ini tak share ya. Ini yang record Ayin ya? Iya, Mas. Ayin ya, Iya coba. Mas, ayo Mas. Oke, siap.
Oke, aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Yang